Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan meneruskan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS sederajat, yaitu bagian D tentang penetapan Pancasila. Ini adalah bab pertama, di mana judul bab pertama itu kan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sedangkan subbab pembahasan kita hari ini yaitu tentang bagian D, penetapan Pancasila. Oke anak-anak, untuk Bapak mengingatkan kembali untuk materi di kelas 7, khusus di bab pertama itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, di mana sejarah kelahiran Pancasila itu terbagi menjadi empat sub pembahasan, di mana sub pembahasan yang pertama itu adalah tentang latar sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua adalah tentang kelahiran Pancasila, yang ketiga perumusan Pancasila, dan yang terakhir adalah penetapan Pancasila. Nah, untuk ketiga subbab pembahasan ini sudah kami bahas ke dalam 3 video, dan untuk video kali ini pembahasannya tentang penetapan Pancasila. Oke, bagaimana sih penetapan Pancasila itu? Oke. Nah, di dalam penetapan Pancasila ini ada materinya itu kurang lebih ada dua pembahasan, di mana pembahasan yang pertamanya itu tentang Pancasila dan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah penetapan dasar Pancasila. Nah, penetapan Pancasila itu pada saat seperti apa gitu ya, atau bagaimana? Nah, pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia 9. Masih perlu didiskusikan lagi, yaitu sebelum bisa diterapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Untuk membahasnya, BPUP mengadakan sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945 di Penjambon, Jakarta. Nah, jadi sekali lagi BPUPK itu mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Lalu yang selanjutnya pada sidang kali ini yaitu membahas tentang rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Lalu yang selanjutnya, naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut, dan rumusan Pancasila tersebut itu terdapat dalam pembukaan dari rancangan ini, ya, rancangan hukum dasar ini. Nah, yang selanjutnya, setelah bersidang, seluruh anggota BPUPK itu setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut. Maka dengan demikian, menurut mereka pun setuju terhadap urutan serta rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalamnya. Seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Maka selesailah perumusan pondasi, tinggal mendirikan negaranya. Nah, karenanya tugasnya itu sudah berakhir, maka BPUPK itu dibubarkan. Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Nah, pada saat itu kekuatan Jepang itu mulai melemah, apalagi setelah pasukan sekutu mengebom kota Hiroshima dengan bom atom, yaitu pada tanggal 6 Agustus, pada tanggal 6 Agustus 1945, sehingga Jepang pun itu merasa mulai panik. Oke, nah yang selanjutnya adalah bagaimana sih Pancasila dan proklamasi kemerdekaan. Nah, tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia, maka Jepang itu meminta atau memaksa 3 tokoh nasional untuk datang ke tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman diterbangkan ke kota Saigon yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh, dengan singgah lebih dulu di Singapura. Nah, yang selanjutnya, pada saat tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, maka pasukan Amerika sekali lagi mengebom atom Jepang, yakni ke kota Nagasaki, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945.
Soekarno-Hatta dan Rajiman terus menuju Vietnam untuk berunding dengan Jepang. Maka saat itulah Jenderal Jepang seolah-olah menjanjikan mendukung Indonesia untuk merdeka. Nah, Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Nah, Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung kepada Jepang. Maka saat itu juga disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat juga dengan PPKI ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti pada Panitia 9, Soekarno ya menjadi ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 di mana di Jakarta. Yaitu untuk apa? Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para tokoh pemuda seperti siapa? Seperti Wikana, terus juga Hairul Soleh mendesak agar Indonesia itu secepatnya untuk merdeka. Nah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas fondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu agar resmi menjadi sebagai dasar negara. Oke, nah yang selanjutnya adalah penetapan dasar negara. Nah, dalam penetapan dasar negara, Indonesia sudah merdeka. Maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Nah, rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak, akan tetapi beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut. Yakni menyangkut apa? Menyangkut rumusan sila ketuhanan sebagai sila yang pertama ya. Sila ketuhanan sebagai sila yang pertama. Nah, sebelumnya sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka untuk itu, sila pertama, beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam. Melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi Hatta untuk meminta agar rumusan tersebut itu diubah. Nah, yang selanjutnya menurut Hatta pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan, banyak tokoh mendatanginya. Mereka meminta agar rumusan sila ketuhanan itu dirubah ya. Lalu Hatta menghubungi Ki Bagus Hadi Kusumo dan beberapa tokoh Islam. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara. Rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Lalu PPKI juga menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIV. Nah, bersama Presiden, KNIV itu bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap hingga Indonesia menjadi negara yang utuh dengan berdasarkan pada Pancasila. Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan negara dengan kebangsaan yang berketuhanan. Negara berdasarkan Pancasila inilah rumusan bersama seluruh bangsa Indonesia dari seluruh suku yang berbeda-beda. Nah, di sini ada perbandingan rumusan sila Pancasila, di mana rumusan sila Pancasila Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan akhir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang membedakan di sini adalah pada sila yang pertama, di mana sila yang pertama rumusan Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada rumusan akhir pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini dirubah, ketujuh kata ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dirubah? Karena banyak beberapa tokoh yang mendatangi tadi Soekarno-Hatta ya atau mendatangi kepada Hatta bahwasannya tidak setuju kalau misalkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu lebih kepada nuansa Islami, sedangkan agama yang ada di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, sehingga
Sehingga Hatta itu meminta berdiskusi dengan para tokoh Islam ya, berdiskusi dengan tokoh Islam, dan akhirnya mereka sepakat itu ya bahwa sila pertama itu dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya negara kita ini adalah menjadi negara bukan negara agama maupun negara sekuler. Jadi negara kita ini tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Maka negara berdasarkan Pancasila inilah rumusan bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda. Oke, untuk pertemuan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Ini adalah pembahasan di bab pertama, dan untuk bab selanjutnya insya Allah dibuatkan beberapa video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.